Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Kali ini gue mau nge-review komik yang berjudul Blue Lock ya. Jadi komik ini cukup hype di Indonesia ya. Kalau kalian perhatiin dari Instagramnya Alex Media, komik ini tuh sering masuk top 10 best selling di Indonesia. Dan ya emang bagus sih. Dan seperti yang kalian lihat dari covernya ya, covernya ini bisa dibilang cukup simple. Intinya itu covernya, gue seneng banget cover kayak gini ya, warna-warni ya. Di tiap volume warnanya beda-beda dan itu ya nampilin karakter di dalam komik ini gitu ya. Jadi gue suka simple dan elegan. Dan komik ini itu covernya sama gitu ya, mau versi Jepangnya, mau versi Viz Medianya sama covernya kayak gini gitu. Jadi bagus ya. Kalian bisa lihat ini punggung bukunya juga gambar karakter yang ditampilin di depan ya. Kalau belakangnya juga ya begitulah seperti biasa gitu ya. Cover belakangnya itu tentang rangkuman cerita dan ada harganya seperti biasa. Harganya 45.000 ya. Mungkin kalian bilang, "Oh, lebih mahal sedikit." Ya emang biasanya kan lagi-lagi gue bahas ya, komik biasa kan 40.000. Cuma ini 45.000 itu oke karena ini ukurannya lebih besar sedikit dibanding komik standar ya seperti One Piece dan gitu. Jadi oke, 45.000 harga komik normal buat kualitas book paper ya. Dan ini usianya 15 tahun ke atas. Gue nggak ngerti kenapa ini 15 tahun ke atas, karena ini ceritanya fokusnya sepak bola. Cuma ya sudahlah, terserah kalian lah yang ngasih ratingnya ya. Oke. Dan komik ini itu di Indonesia baru terbit sampai 4 volume ya ketika video ini dibuat. Sedangkan versi Jepangnya itu udah 19 volume. Jadi memang kita cukup ketinggalan ya. Tapi kalian nggak usah kecewa ya, karena ya versi Inggrisnya Viz Medianya itu baru terbit 1 volume dan volume 2-nya itu baru terbit nanti tanggal 30 Agustus. Jadi tetap kita itu lebih cepat daripada versi Amerika. Jadi good job Alex Media ya. Dan kalau ngomongin Alex Media, satu hal yang gue suka adalah dari 4 volume ini ya, kualitas kertasnya itu konsisten. Nggak seperti versi Akasa, cuma ada kekurangannya lagi juga nanti ya bakal gue bahas. Dan ini, kalian mungkin ragu gitu ya kalau mau koleksi. Tapi ini gue kasih tahu lagi, kalian nggak usah ragu karena pengarangnya dua ini tuh udah cukup terkenal ya. Yang pertama itu Muneyuki Kaneshiro. Mungkin di Indonesia ini dia kurang terkenal, tapi kalau kalian baca komik scan gitu, dia cukup terkenal loh. Ada satu komik namanya Jagan. Itu gue suka banget komik Jagan itu, tapi kayaknya nggak mungkin diterbit di Indonesia karena terlalu sadis, terlalu itu, jadi kayaknya nggak mungkin. Mirip-mirip Gans gitu lah, tipenya alien gitu. Tapi bagus banget, gue suka. Yang kedua itu Grass Rush ya. 5 volume tamat. Ya, jadi bagus. Dan kalau Yusuke Nomura juga nanti kalian nggak usah ragu lagi karena dia itu asistennya Attack on Titan ya. Jadi bukan orang sembarangan gitu yang ngegambar ini gitu. Dan ya, nanti kalian bisa lihat gambar sendiri juga bagus itu ya. Jadi ini dua pengarang dalam yang bikin satu buku. Jadi bagus banget, mantap. Oke, jadi sekarang kita langsung mulai ke isi ya. Kalau isinya itu nggak ada halaman berwarna ya. Dan sekarang gue mau bahas pertama itu masalah artwork ya. Artworknya itu bagus ya. Artworknya itu bisa melukiskan gitu kesan action yang terjadi dalam buku ini nih. Contohnya nih, kayak ini lagi nyetak gol. Tendang, lihat gambarnya. Lagi ngerebut bola. Dia itu jadi gambarnya itu benar-benar menekankan action ya, dan memang komik ini itu menekankan actionnya gitu, bukan komik berkelahi, cuma actionnya itu mantep banget. Gua bagus bener ya, jadi nggak usah diraguin lagi si Yusuke Nomura sama Muneyuki Kaneshiro itu ya. Jadi ceritanya itu sebenarnya cukup simpel ya. Jadi di Jepang itu kan nggak pernah ada yang jadi pemain nomor 1 di dunia gitu. Terus belum pernah jadi juara 1 di Piala Dunia. Jadi ada seseorang namanya Jinpachi Ego. Dia itu berambisi buat ngebuat seorang striker di Jepang menjadi striker terbaik di dunia. Ya, dan dikumpulin nih 300 striker dari seluruh Jepang. pelajar SMA dikumpulin. Dan nanti mereka itu bakal ditempatin kayak di karantina di suatu tempat namanya Blue Lock. Makanya judulnya Blue Lock ya. Di Blue Lock ini mereka akan dilatih menjadi striker terbaik gitu. Intinya gitu ya. Jadi mereka bakal jadi egois karena semuanya itu striker gitu. Nggak ada yang jobnya defender atau apa. Jadi ya begitulah inti ceritanya ya.
Dan karakter utama kita itu si Isagi ini. Si Isagi ini tuh bisa dibilang orang terlemah ya. Nggak terlemah sih, dia peringkat 299 dari 300. Nah, kita ini bakal ngelihat dia ya. Bagaimana perjalanan dia menjadi striker terhebat di Jepang gitu ya. Gitu, mantep lah ya ceritanya. Itu artworknya sebentar beberapa bakal gue kasih lihat juga nih. Tuh, lihat nih ya. Kayak nyetak golnya gitu. Lihat nih, ini bagus banget gambarnya deh ya. Kalau kalian masalah gambar sih menurut gua ya, ini bisa dibilang, lihat sebentar nih. Nah, striker nomor 1 di dunia itu aku. Tuh, semuanya jadi saling berpacu begitu ya. Jadi ini bagus banget bergambarnya, ceritanya itu bikin gregetnya itu gila banget gitu ya. Mungkin kalian nanya, kalau dibandingin komik sepak bola yang lain gimana? Oke, gue jujur nih ya. Ini adalah komik sepak bola yang pertama kali gue koleksi. Gue sebenarnya pengen koleksi Kapten Tsubasa yang premium, cuma terlambat dan susah banget nyari yang full set, udah itunya. Kapten Tsubasa itu, jujur gue cuma nonton animenya dulu waktu masih SMP, SMA ya, di TV itu inget setiap jam 6 atau setengah 6. Wah, gue suka banget Kapten Tsubasa. Cuma Kapten Tsubasa itu setelah gue dewasa, gue bacanya jadi greget. Kok ini orang jurusnya gila-gilaan. Terus polos banget gitu ya. Dan gambarnya kalau kalian lihat Kapten Tsubasa itu, gue jujur aja ya, Kapten Tsubasa itu gambar komiknya bisa dibilang nggak jelek, cuma menurut gue kurang bagus juga ya. Proporsi karakternya itu aneh, kakinya panjang banget. Kapten Tsubasa komiknya itu kakinya panjang-panjang, udah kayak kebalikannya jerapah karakternya gitu ya. Cuma ya begitu Tsubasa. Terus komik sepak bola lain yang gue tahu animenya itu lagi itu ya, gue nonton animenya doang. Kalau manganya gue cuma lihat artworknya. Aoashi ya, itu juga lagi hype zaman sekarang. Cuma kalau kalian bandingin ya, gue kan cuma pernah baca 2 itu sama nonton 2 anime itu ya. Selain ini, jadi cuma ada 3 anime atau manga sepak bola yang gue baca ya. Tsubasa, Aoashi, sama ini. Oke, gue nggak tahu tentang Giant Killing atau apa, gue nggak tahu ya. Jadi gue nggak bisa bandingin. Cuma kalau dari 3 komik itu ya, bisa gue bilang Blue Lock ini yang paling gue suka. Kenapa? Karena kalau Tsubasa itu menurut gue jurusnya terlalu edan ya. Udah kayak orang gila jurusnya itu. Kiper ditendang, tangannya bisa robek, sarung tangannya patah tulang apa. Itu udah Tsubasa itu udah komik sepak bola, udah humor banget menurut gue kalau Tsubasa. Rame, cuma kocak malahan gitu ya. Kalau ini masih ada jurusnya, tapi masih ada tingkat realistisnya. Setidaknya ini ya, sampai 4 volume ini ya. Gue nggak tahu ke depannya ini bakal mengikuti jejak Kapten Tsubasa atau tidak. Cuma ya sejauh ini gue baca oke. Dan satu lagi Aoashi. Aoashi itu juga bagus, gue suka. Cuma ada masalah pada Aoashi menurut gue. Dia itu pacingnya, maju alur cerita itu sangat lambat Aoashi itu. Dan si Aoashi itu sangat bisa dibilang rada realistis gitu ya. Jadi dia itu dijelasin strateginya gini. Oh, kalau sepak bola teh main harus bentuk formasi segitiga atau apa. Jadi kalau kalian yang buat maniak sepak bola, kalian bakal seneng baca Aoashi. Cuma jujur gue itu nggak pernah nonton pertandingan bola. Ya, gue itu nggak suka nonton bola gitu. Makanya menurut gue Blue Lock dan Tsubasa lah yang paling bagus karena ada jurus-jurusnya kocak gitu. Tapi ya Blue Lock ini menurut gue lebih bagus dari Kapten Tsubasa. Soalnya ya itu realistis, ini rada realistis komik ini gitu. Kalau Kapten Tsubasa kan bola adalah teman, terus greget namanya. Kalau ini lihat nih ya. Aku harus memperhatikan teman setimku. Tsubasa kan kalau ini aja diomongin sama si Jinpachi Ego tuh. Olahraga di mana 11 orang main sama-sama. Ikatan itu penting demi teman tuh. Kalau ini ditekanin, orang yang mencetak gol itu paling hebat. Kalau pengen main akrab-akraban sama tim pulang aja. Kalau Tsubasa masuk ke Blue Lock, udah pulang dia. Nggak bakal lolos Blue Lock. Kasihan Tsubasa dia. Hancur. Keimpiannya di pemain terbaik ya. Karena dibilangin begini. Tapi ya emang komik ini tuh diajarin, lu harus bener-bener jadi jago sendiri. Jangan rely sama orang lain gitu. Gitu, lu harus ngebuat tim lu mendukung permainan lu. Ini yang ditekankan di Blue Lock ini gitu. Jadi ini nggak sepolos Tsubasa gitu. Kalau Tsubasa kan Tsubasa. Di tim itu ya Tsubasa aja, Tsubasa. Terus ya itu kalau di tim ini tuh ada banyak jagoannya gitu ini gitu. Jadi pada part tertentu si ini kemampuannya keluar, terus ini kemampuannya keluar. Kalau di Tsubasa itu menurut gua nggak ada, cuma Tsubasa sama Hyuga doang gitu. Jadi
ya itulah yang membuat komik ini menurut gue lebih bagus daripada Kapten Tsubasa ya. Nah, itu ya buat yang penasaran apakah komik ini bagus atau enggak tentang sepak bola ya. Nah, dan sebelum sampai ke bagian kesimpulan, gue mau ngebahas satu hal ya di volume 4 ini. Karena di volume 4 itu spesial. Kenapa spesial? Tadi udah gue bilang ya, cetakan Alex ini konsisten, volume kertasnya bagus, nggak letoy-letoy, terus keker. Tapi di volume 4 ini gue nggak tahu si editornya kayaknya kurang minum aqua atau lagi sambil ngobrol ini ngeditnya ya. Ada beberapa balon dialog yang kosong. Kayak ini nih. Dia datang. Cepeo. Kenapa ini kosong? Kenapa? Apakah ya seperti gue gitu, dia lagi ngedit, tiba-tiba dipanggil temannya, lihat nih, lihat TikTok nih. Terus dia, udah habis ketawa-ketawa kelewat. Apakah karena itu atau kurang minum aqua? Kalau cuma satu sih gue oke gitu, wajar. Tapi nggak beda beberapa halaman, ada lagi balon dialog yang kosong. Nah, ini. Tuh, dari depan gawang agak kiri. What's wrong gitu? Kenapa bisa seperti ini? Gua ngerti ya, namanya orang ngedit itu pasti ada kesalahan. Gue sangat memaklumi. Cuma ini terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan. Ya, satu chapter. Makanya ini gue bisa ambil kesimpulan kenapa. Ini pas lagi ngedit dia nggak lagi konsentrasi, lagi ngobrol kah? Kurang minum aqua kan? Kalau menurut iklan kan kurang aqua, kurang air minum, jadi kurang konsentrasi. Ya, gue sih sebenarnya gue maklumin yang seperti ini. Cuma ya gue harap ke depan jangan begitu lagi dong. Kan pasti juga setelah ngedit, harusnya kan kalian baca lagi gitu. Gue jujur aja ya. Yang balon dialog ini, gue itu nggak nyadar dah. Soalnya dia datang, kosong, cuma masih nyambung gitu. Jadi kalau yang ini kelewat sih oke lah, gue masih maklumi. Cuma kalau yang ini tuh bener-bener kayaknya, ini kenapa gitu? Nggak mungkin kelewat kan? Maksud gue nggak mungkin nggak sadar gitu. Mungkin di bab ini itu nggak dicek ulang atau gimana. Itu yang mau gue komplain sebenarnya. Cuma ya sudahlah, gue harap ke depan lebih baik ya. Kita juga sebagai penggemar komik, ya jangan terlalu keras lah pada mereka, kasih tahu aja baik-baik gitu. Setidaknya yang seperti yang gue bilang tadi, kualitas cetak kertas mereka ini yang LS ini bagus ya. Itu yang gue mau puji gitu. Begitu deh ya. Jadi ya harapan gue, please editor, minumlah air ketika bekerja jadi tidak hilang konsentrasi. Dan menurut gue jangan ngobrol dan lihat TikTok. Tapi itu dugaan gue doang sih. Gue bercanda. Sorry ya, gue nggak bermaksud menyinggung atau apa. Ini cuma di bawah humor aja. Oke? Dan kesimpulannya adalah, haruskah kalian koleksi komik ini? Gue bisa bilang, gue itu kan udah jelasin tadi ya. Gue itu bukan penggemar sepak bola. Gue bahkan nggak ngerti peraturan sepak bola. Gue nggak tahu itu kalau orang ributin MU, gue nggak ngerti. Tapi komik ini tuh gue suka. Karena kenapa? Karena ini manga gitu. Jadi nggak realistis, tapi masih realistis. Ngerti nggak yang Blue Lock ini gitu? Jadi kenapa gue suka Tsubasa? Padahal gue nggak ngerti bola. Karena ada jurus-jurusnya menarik. Tapi kalau Tsubasa itu terlalu ngayal. Kalau ini masih ngayal, tapi masih ada batasnya kayaknya gitu. Gitu maksud gue ya. Jadi ini menurut gue kalau kalian nggak suka sepak bola juga, kalian bisa baca ini gitu. Kalau kalian penggemar anime, manga gitu. Buktinya gue juga suka walaupun gue nggak suka sepak bola. Gitu ya, itu yang pertama. Dan seperti yang kalau kalian bingung bagusan mana, ya kalian gak usah pusing lah menurut gue. Gue udah bilang kan tadi, ini paling bagus kalau menurut gue ya. Dan kalau di setelah Kapten Tsubasa yang kedua, Aoashi itu yang ketiga. Aoashi itu belum terbit versi Indonesianya, jadi nggak usah dipusingin lah. Aoashi menurut gue nggak tahu ya, gue juga masih bingung. Gue antara suka nggak suka sih. Animenya sih gue enjoy aja nonton. Cuma kalau nanti komiknya terbit, gue nggak tahu bakal beli atau enggak ya. Mungkin kalau ada dari koleksi gue yang udah tamat, gue bisa ngelanjutin ya gue beli. Cuma kalau enggak, kayaknya gue nggak bakal beli Aoashi ya gitu ya. Dan Aoashi itu udah lumayan jauh di Jepang, udah sampai volume berapa ya? 27 atau berapa? Kalau ini kan di Jepang juga baru 19 gitu. Jadi kayaknya gue rada malas ngejar komik yang udah panjang banget kalau gue bukan suka banget gitu ya. Tapi Blue Lock ini bener-bener menurut gue komik sepak bola terbaik ya. Tapi inget juga ya, gue itu cuma pernah baca 3 judul, Aoashi, Tsubasa, dan ini ya. Jadi jangan
anggap omongan gue ini absolut lah. Oh, wah si Agan ini nih nggak tahu nih komik ini lebih bagus. Gue tahu, gue denger kayak Giant Killing itu bagus. Cuma ketika gue mau koleksi Giant Killing itu udah nggak ada komiknya guys. Itu kelemahan di Indonesia ya. Susah banget nyari komik-komik lama. Gitu menurut gue ya. Dan inti akhirnya ini gue kasih skor berapa komik ini. Sampai sekarang ini bisa dibilang ini salah satu komik yang paling gue tunggu ya. Bersama dengan Kaiju nomor 8. Jadi ya kalau komik yang lagi ongoing yang terbit di Indonesia yang paling favorit gue itu Kaiju nomor 8, Black Clover, Blue Lock. Dua lagi One Piece gue suka cuma karena gue sambil baca scanan sih gue nggak terlalu nunggu banget pas keluar ya gue beli gitu. Ini Record of Ragnarok juga gue suka sama Fist of North Star ya kayaknya ya. Itulah kayaknya yang paling gue greget-greget zaman-zaman sekarang gitu ya baru-baru ini gitu. Bener deh, ini komiknya 8,5 sampai 9 dah ini skornya ya. Hebat banget lah ya ini komik ini. Gue suka banget artworknya segalanya. Mantep. Jadi ya jangan kalian lah kasarnya. Wah gila volume 4-nya. Balon dialog kosong gue nggak mau koleksi. Ya udahlah, kasarnya dia 3 volume awal juga oke-oke aja gitu ya. Kita maklumi aja gitu ya. Lagian kita dengan kritik mereka di Twitter gitu pasti mereka kedepannya lebih berhati-hati ya. Setidaknya kan ini nggak disengaja, bukan kualitas kertas yang diturunin dengan sengaja gitu ya. Jadi ya terima kasih buat Alex ya. Ini terbitnya sekitar 2 bulan sekali ya. Jadi kayaknya kita masih mesti sekitar 2 tahun lagi baru nyampe volume. Ya 2 tahun lagi ya baru nyampe volume 19 baru ngejar Jepang. Cuma ya sudahlah, itu oke. Terima kasih udah nonton, tinggalin komen ya di kolom komen jelas-jelas lah. Menurut kalian komik ini gimana? Apakah kalian suka juga? Atau ya gimana? Ada komik sepak bola lain yang kalian tahu yang bisa lebih dibandingin? Soalnya kan seperti yang gue bilang gue cuma baca 3 seri gitu. Jadi kalian mungkin bisa ngebantu yang nonton yang lain gitu. Yang buat cari referensi gitu ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.